jenazah anak kita. Dan malam hari ini kita akan mendengar firman yang adalah terang bagi kami, cahaya bagi langkah kita. Biar firman ini akan menerangi khususnya kedua orang tua yang ditinggalkan, dan tentu sangat-sangat hancur hatinya. Untuk itu mari kita buka kitab kita di dalam Roma pasalnya yang pertama, ayat yang ke-6. Berkata demikian, Roma pasal pertama ayat yang ke-6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Michael juga termasuk di antara komunitas orang-orang yang dipanggil menjadi milik Kristus. Pertanyaannya, sebagai milik Kristus, kenapa dia pergi dengan cara seperti ini? Di mana penjagaan yang memiliki kita? Kristus. Satu cara pergi yang menimbulkan banyak pertanyaan banyak pihak. Selamat atau tidak pergi dengan cara seperti ini? Ada banyak orang yang akan menghakimi, dan itu akan melukai setiap kita. Bahkan kemungkinan besar kedua orang tua ini bertanya-tanya, siapa tahu ini salah saya, siapa tahu ini salah kita, sehingga menemui hal seperti ini. Ada banyak pihak yang tidak senang dengan kita, juga akan melontarkan satu hal yang akan menjadi panah api yang melukai. Perkataan-perkataan yang akan menjadi peluru yang berusaha untuk membunuh karakter sebagai hamba Tuhan. Tetapi dengan firman Allah pada kesempatan ini, kita tahu bahwa di kayu salib ada dua penjahat, di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Ketiganya ada di penghujung maut. Tetapi ada Yesus di situ. Di penghujung maut ada Yesus di situ. Di penghujung maut setiap kita ada Yesus Kristus yang memiliki kita. Dan dia tahu bagaimana melakukan satu tindakan penyelamatan. Secara manusia kita bisa menghakimi setiap orang yang pergi dengan cara demikian pasti tidak selamat. Tapi kita punya kebenaran yang akan saya sampaikan malam hari ini di tempat ini. Terang itu akan menyinari setiap kita, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Yesus berkata kepada penjahat yang ada di sebelah kanan, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Dan barangkali Yesus pergi duluan, baru menyusul dua penjahat itu dengan kaki yang diremukkan untuk mempercepat proses kematian. Sama-sama mereka ada di penghujung. Tapi penjahat yang satu ini, yang ada di penghujung maut, punya waktu secara pribadi dengan Yesus.
ketika dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau masuk dalam kerajaan. Selalu ada waktu bagi miliknya. Selalu ada waktu. Sepertinya sudah pasti nggak selamat, tetapi selalu ada waktu yang Tuhan sediakan. Yesus selalu punya waktu untuk miliknya. Sesempit apapun waktu itu. Dan firman Allah berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bahwa keselamatan itu masalah pribadi. Hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Hubungan pribadi seseorang dengan pemiliknya. Dan kita tidak tahu secara persis hubungan itu sejauh mana dengan pemiliknya. Tetapi yang saya tahu, ketika yang dimiliki itu berseru kepada pemiliknya, pemiliknya punya kuasa, punya kekuatan untuk menyelamatkan yang dia miliki. Saya yakin di detik-detik terakhir masih ada kesempatan dia berseru Yesus, dan Yesus pemiliknya datang dan menolong dia. Walaupun sepertinya terlambat, tetapi tidak bagi Tuhan. Dengar baik-baik, jangan ada penghakiman atas anak ini bahwa dia mati dengan cara seperti ini masuk neraka. Tidak. Selalu ada waktu sang pemilik terhadap dia yang dia miliki dengan caranya menyelamatkan yang dia miliki, dan kita tidak bisa melihat hal itu. Tidak paham. Yang paham adalah hubungan yang dimiliki dengan yang memiliki. Meskipun kita orang tuanya sendiri tidak bisa. Tetapi yang saya yakini bahwa ketika seseorang menjadi milik Kristus, Kristus selalu punya waktu. Dan ada waktu. Saya yakin ada waktu buat Michael untuk berseru Yesus. Sekejap itu juga Yesus datang dan menyelamatkan dia. Tapi nanti akan ada suara-suara sumbang yang akan datang menirukan. Seperti anak panah yang ditujukan kepada hamba Tuhan ini sebagai rekan sekerja saya dari pihak manapun. Tapi satu hal, jangan ini menyebabkan pelayanan menjadi kendor, pelayanan menjadi terkendala. Firman Allah disampaikan malam hari ini bahwa pemilik kita selalu punya waktu untuk dia yang dia miliki. Ini kebenaran yang perlu saya sampaikan. Selalu punya waktu, selalu punya cara, selalu punya kesempatan untuk melakukan satu tindakan penyelamatan. Jangan ragu, kedua orang tua, dengan firman Allah, jangan ragu. Hilangkan rasa bersalah terhadap anak ini, hilangkan rasa kekhawatiran bahwa dia tidak selamat. Tidak, saya sampaikan, pemilik kita selalu punya waktu untuk yang dia miliki, dan itu berlaku untuk Michael. Selalu punya waktu. Dengar ini baik-baik, dengar ini baik-baik. Biarlah kebenaran ini menghapus semua hal-hal yang negatif yang akan muncul nanti di hari yang mendatang. Pasti ada suara yang sumbang ditujukan untuk merampukan seseorang, khususnya kedua orang tua. Tapi satu hal, firman Allah, kebenaran firman Allah malam hari ini kiranya menjadi pegangan kekuatan kita, bahwa pembela kita adalah Tuhan yang memiliki kita, Yesus Kristus. Kita dipanggil menjadi milik Kristus. Kristus itu adalah seseorang yang diurapi untuk
melakukan tugas pelayanan khusus. Dan ketika Michael dipanggil menjadi miliknya, hidupnya ada sepenuhnya di bawah kendali dia yang diurapi untuk melakukan tugas khusus. Bagi siapa? Bagi yang dimilikinya. Ada yang mempertanggungjawabkan keberadaan kita sebagai milik Tuhan, milik Kristus. Kristus mempertanggungjawabkan miliknya. Bahwa tidak ada satu kuasa pun yang mampu merebut apa yang dimilikinya. Tidak ada. Iblis tidak mampu merebutnya. Sepertinya dia telah terebut dan jatuh menjadi milik iblis dengan kematian seperti ini. Tidak. Tidak seorang pun, tidak ada kuasa manapun yang mampu merebut orang yang dimiliki Tuhan, dimiliki Kristus. Dan kalau dia mati sebagai orang yang dimiliki Kristus, Kristus belum selesai dengan hidupnya. Mati belum selesai. Dia boleh mati dengan cara seperti ini, tapi dia masih tetap ada dalam kendali Kristus. Satu kali ketika Kristus datang, dia mengadakan penebusan. Penebusan apa? Penebusan tubuh. Ketika dia datang pada hari raya pendamaian itu, dia mengadakan tebus tubuh. Sebentar kita akan kuburkan tubuh ini. Kita akan tabur dia dalam kebinasaan. Tubuhnya, rohnya sudah diselamatkan oleh pemiliknya. Kita akan tabur tubuhnya dalam kehinaan. Kita akan tabur tubuhnya dalam kelemahan. Tapi karena penebusan Kristus pada hari raya Grafir yang besar itu, oleh penebusannya, maka dia akan dibangkitkan. Yang ditabur dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditabur dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Kita taburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Itulah tubuh baru, itulah tubuh kebangkitan yang tersedia bagi orang-orang yang ada dalam kendali dia yang diurapi untuk satu tugas khusus, pelayanan khusus. Dia melayani kita secara khusus. Dan terakhir dia akan mengadakan penebusan dan memberikan tubuh yang baru bagi kita. Yesus belum selesai dengan dia. Yesus belum selesai dengan saudara. Dia istirahat. Tunggu waktunya. Tugas pelayanan khusus Kristus. Ketika dia menebus tubuh ini, kita akan memakai tubuh kebangkitan. Tapi kita yang masih hidup, masih ada dalam pergumulan. Mungkin dia mengambil satu tindakan seperti itu karena ada sesuatu yang kita tidak tahu. Apakah iblis menang? Sehingga dengan sesuatu yang kita tidak tahu itu yang mendorong dia melakukan hal seperti ini. Dia bisa mengambil satu tindakan nekat, tapi di ujung maut, pemiliknya mempunyai waktu untuk dia. Dan saya yakin dia berseru Yesus, dan patung pemiliknya itu Yesus Kristus datang dan menolong dia, meskipun dia sepertinya kalah. Tidak, saudara-saudara. Ya, dengar firman Allah pada malam hari ini. Dengar baik-baik bahwa pemilik kita selalu punya waktu untuk yang dia miliki. Yakinlah sebagai miliknya, dia mati sebagai milik Tuhan. Dan kalau saudara hidup miliknya Kristus. Dan kalau saudara hidup menjadi milik Kristus, hidup saudara sekarang ini dikendalikan oleh Kristus. Dia yang diurapi untuk satu maksud dan tujuan tertentu, melayani saudara.